Halo Sobat Tekno, gimana kabar lo hari ini? Semoga selalu sehat dan banyak rezeki. Kemarin gue udah unboxing ya, smartphone dari Nubia yang gaming banget. Kali ini bukan yang gaming, kali ini yang fotografi. Ini dia, Nubia Focus 2. Ini harganya murah loh, cuma 2,3 jutaan. Atau lo bisa cek ya, link di deskripsi video buat beli HP ini. Ya, atau buat sekedar cek harga juga nggak masalah sih. Nubia Focus 2 5G. Ini RAM-nya dia 20 GB ya, 8 plus 12. Dan storage-nya 256 GB. Spesifikasi unggulannya, kameranya 108 megapiksel ya, kamera utama dengan AI Sport Snapshot. Terus 6,7 inch layarnya, 120 Hz. Prosesornya Unisoc T760, ini udah 5G ya. Performa mirip-mirip Helio G100 lah. Dan baterainya 5000 mAh dengan ngecas 33 watt. Kalau spesifikasi lainnya di sini kita bisa lihat dia untuk kamera depannya 16 megapiksel masih fixed focus, dan di sini ternyata layarnya masih HD+ aja ya. Dia punya fitur Live Island, DTS Sound Effect, udah NFC, fingerprintnya di pinggir dan 5G. Kalau ngeliat spesifikasi sih ini menarik banget ya, cuma 2,3 juta lagi. Udah, mendingan kita lihat aja isinya apa aja di dalam kotaknya. Pertama kita dapat HP-nya, yang bakalan kita bahas lagi nanti, kita singkirin dulu ya. Keren loh desainnya. Kemudian di kompartemen berikutnya kita lihat barang-barang. Ada SIM card ejector nih, bentuknya kayak gini SIM card ejectornya, udah kayak lollipop. Ada buku panduan penggunaan dan kartu garansi di sini. Kemudian di sini ada softcase ya. Nih, softcase-nya kayak gini, transparan. Softcase tipis, yang ini kayaknya gampang kuning nih, sebentar juga kuning kayaknya. Bahannya kayak gini soalnya. Kemudian kita juga dapat kabel charger, panjangnya standar, masih USB-A atau USB-C. Udah C2C cuy. Wih, HP murah, USB-nya udah C2C, mantap. Terus kita juga dapat charger adapter, ini masih diplastikin ya. Nih, diplastikin terus masih dikasih kertas kalkir juga. Nih, charger adapternya, outputnya maksimal 33 watt. 2,3 juta masih dapat charger, masih dapat charger. Lumayan banget. Oke, sekarang kita ke HP-nya nih. Masih diplastikin ya. Ini HP-nya nggak bisa diselorotin soalnya kameranya ini banget, susah jadi. Ya bisa ring. Tuh, kayak gini nih. Bodinya nih dari bahan polikarbonat ya, tapi mirip kaca. Dan dia tuh kayak ada prisma-prismanya gitu nih. Kalau pantulannya tuh kayak prisma-prisma gitu ya. Keren banget sih kalau gue bilang. Dan bagian kameranya juga, otentik banget nih. Otentiknya Nubia banget. Nggak ada yang nyamain kayak gini desainnya. Keren, kece banget bagian kameranya. Di sini juga ada tulisan ya, Neo Vision. Nggak tahu nih maksudnya Neo Vision apa, nanti bakal kita bahas di video reviewnya. Di sisi samping kanan sini ada tombol power dan tombol volume. Dan tombol powernya warna merah ini, dia jadi satu sama sensor sidik jari. Di sisi atas cuma ada lubang mic. Di sisi samping sini ada slot kartu. Kita cek ya slot kartunya kayak gimana. Ya, semoga sih slot kartunya masih triple slot ya. Tapi kita lihat bareng-bareng. Sayang banget slot kartunya masih hybrid ya. Belum triple slot. Jadinya kalau mau pakai micro SD harus terpaksa pakai single SIM card aja. Ini bisa dual SIM, bisa SIM card plus micro SD. Tinggal pilih mau pakai yang mana. Di sisi bawah sini kita masih disediain port audio ya. Ada lubang mic, port charger, dan juga grill speaker. Sekarang kita lihat dalamnya kayak gimana. Tapi kita setting-setting dulu ya. Dan kayak gini nih, tampilan tampak depannya dari Nubia Focus 2 5G. Ini layarnya, bezelnya masih kelihatan agak cukup tebal ya, apalagi bagian bawahnya. Kalau menurut gue sih segini wajar untuk bezel agak tebal, karena ini HP harga terjangkau banget ya. Dengan performa kamera yang sangat ditonjolkan, dan performa gaming yang lumayan kenceng, udah 5G pula. Harganya cuma 2,3 juta. Atau lo bisa cek ya, link dari video buat harganya berapa. Yang pasti, ini layarnya udah termasuk oke banget ya. Kalau misalnya kita masuk menu setting di sini, kita lihat about phone-nya. Nih, MyOS 15 berdasarkan Android 15. Gue belum tahu bakalan dapat Android update berapa kali, bakalan berapa tahun security patch-nya dapat diupdate, belum tahu, belum ada informasi sama sekali. Yang pasti ini udah pakai Android terkini ya, Android 15. Tuh RAM-nya 8GB plus 12GB, kita bisa atur ya untuk extended RAM-nya berapa. Tapi ini secara default udah diatur ke 12GB. Jadi benar-benar lega RAM-nya.
Storage-nya 256 GB dan CPU-nya dia pakai T760 octa-core. Dan kalau kita lihat di sini untuk layarnya, display, nah, terus kita lihat di sini refresh rate-nya dia bisa diatur ya, 60 aja, 90 aja, 120 aja, atau auto. Menarik nih, pilihan kayak gini nih jarang loh, rata-rata auto atau 120 Hz, atau auto atau 60 Hz gitu. Biasanya kayak gitu doang. Ini bisa diatur ke 90 Hz juga, mantap banget. Nah, terus kalau kita lihat lagi di sini dia tuh nggak punya aplikasi galeri ya. Jadi semua kalau mau lihat-lihat hasil foto kita mesti buka aplikasi Google Foto. Nah, karena HP ini tuh bener-bener ngejagoin banget kameranya. Jadi kita langsung cobain kameranya aja. Ini kamera utamanya 108 megapiksel. Ya cuma sayangnya dia belum ada stabilisasi OIS. Mungkin karena harga juga kali ya. Karena kan harganya harga hemat nih, 2,3 juta. Kalau dikasih OIS pasti jatuhnya mahal. Jadi dia pakai AIS ya, pakai stabilisasi elektrik. Kita cobain yuk kameranya. Oke, standarnya kameranya 24 mm ya untuk yang satu kalinya. Atau kalau mau di zoom, telezoom kayak gini nih 3 kali telezoom, ini 72 mm. Kita cobain ya, satu-satu. Bisa dibandingin nih, segimana lossless zoomnya. Ini dia nggak punya telezoom optik ya, dia tuh telezoomnya dia bener-bener digital. Kita coba lagi hasil foto yang lain di sini. Kalau menurut gue sih hasil foto-fotonya keren sih. Segini tuh udah cakep banget. Ada lagi ya, kita cobain lagi. Kayak gitu. Sayangnya dia tuh cuma punya kamera utama doang ya. Dia nggak ada kamera ultrawide. Terus juga kalau gue lihat di sini dia nggak punya mode makro. Tapi yang menarik dia punya mode sport ya. Buat foto-foto objek yang bergerak cepat. Nanti kita cobain di video reviewnya. Terus di sini ada kamera family untuk fitur-fitur kamera lainnya ya. Ada Star Trail, electronic aperture, time lapse, mode pro, dokumen, panorama, multi exposure. Menarik nih multi exposure. Teknologi jadul ya. Dual capture, monochrome dan vlog. Nih kalau multi exposure kayak gini nih. Kita cobain multi exposure ya. Pertama kita foto ini. Bread. Nah, terus kita exposure yang kedua. Dia masih berbayang gini jadi seakan-akan kayak ada apa namanya, kayak ada hantu gitu. Nah, hasilnya kayak gini, hasil foto multi exposure-nya. Asik juga ya kalau buat lucu-lucuan fitur double exposure-nya, nggak perlu edit-edit lagi, bisa langsung foto-foto langsung jadi gitu. Sekarang kita cobain kamera depannya, yang cuma 16 megapiksel aja ya, kita cobain. Untuk kamera utamanya, nih HDR-nya saya hidupin dulu biar auto. Foto sekali. Kayak gitu hasilnya. Sekarang kita coba sekali lagi. Seperti itu. Sekarang kita cobain untuk mode portraitnya. Ini mode portraitnya seperti apa kualitasnya. Sekali aja. Oke, kayak gitu untuk hasil foto-foto sementaranya. Nanti untuk komplitnya kita bahas di video reviewnya ya. Tapi di sini gue pengen kasih lihat dulu untuk perekaman video dia tuh bisanya seberapa gitu ya. Untuk kamera depan dia tuh bisa di Full HD 1080p ya, sama 30 fps. Kalau untuk kamera belakang dia tuh ada ultra steady-nya diaktifin atau dimatiin ya. Terserah kita, kalau kita matiin dia bisa di 4K 1080 atau 720 aja. Dia nggak ada pilihan untuk FPS-nya. Jadi otomatis nih FPS-nya cuma 30 FPS aja. Ya kalau ngeliat hasil foto-foto tadi sementara gitu ya, udah termasuk cakep banget sih untuk kelas harga 2,3 juta. Tapi nanti kita bahas lagi lebih jelas di video reviewnya nanti. Sekarang kita cobain buat performanya kayak gimana. Pakai Unisoc nih, Unisoc 760 dengan RAM 8 GB. Kalau kemarin kan yang itu kan, yang gaming kan Unisoc-nya Unisoc 9100 ya, jadi jauh lebih gede daripada ini. Nih, performanya segini, mirip-mirip lah sama Helio G100, tapi ini udah 5G. Yang pasti kalau HP ini dipakai buat main game Mobile Legends, HP ini tuh bisa jalanin grafis game tuh mulai dari grafis map ultra ya, sampai frame rate-nya di super, ini maksimalnya di sini. Resolusinya juga bisa di HD. Sementara kalau buat PUBG Mobile ya, HP ini juga settingan grafisnya udah lumayan. Kalau dilihat di sini, untuk settingan grafisnya tuh mulai dari Smooth Ultra, Balance Ultra, dan mentok di HD High. Bener-bener kayak settingan grafisnya Helio G100 kan? Apalagi untuk secara sensor, dia tuh untuk gyroskopnya udah hardware. Jadi kalau buat main PUBG Mobile harusnya enak. Tinggal goyang-goyangin aja kalau misalkan kita mau bidik musuh. Kira-kira menurut lo gimana? Nubia Focus 2 ini di harga 2,3 juta menarik nggak? Jangan lupa komentarnya. Dan mau dibahas apa aja, jangan lupa komentar. Bakal diusahain untuk video reviewnya cepet jadinya. Dan segitu aja videonya, gue pamit sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.
Nubia Focus 2. Kemarin Nubia Neo 3 GT. Ini performanya sama kayak Nubia Neo 3 yang biasa, yang bukan yang GT. Tapi ini kameranya lebih cakep. Dan nggak punya solder trigger.